Ya, silakan. Mohon maaf, yang mau sholat silakan. Silakan. Ya, silakan. Menanya Pak, sebenarnya ini nggak tahu saya ada konteksnya dengan kuliah hari ini, tapi pertanyaan ini. Halo cek, selamat malam, saya Fajar. Sebenarnya pertanyaan ini ingin saya tanyakan pada kuliah minggu lalu. Nggak tahu sih apakah ada relevansinya dengan konteks kuliah hari ini apa enggak. Pertama yaitu tari ya? Apa? Apa konteks apa? Konteks kuliah hari ini apakah sama? Apakah ada hubungannya dengan konteks kuliah hari ini apa enggak? Pertanyaan saya kali ini. Pertanyaannya adalah kalau waktu kuliah minggu lalu itu Bapak menyebutkan terdapat perbedaan antara ketika kita mendengarkan musik dan mendengarkan musik tapi mendengarkan dan berpikir kan itu. Kalau misalnya saya kaitin dengan pernyataan Bapak tadi yang Stravinsky yang menyebutkan musik itu kita tuh cukup rasakan aja gitu loh, tapi bukan di di sini di dada dirasa tapi bukan di otak. Jadi apakah proses merasakan itu, proses memikirkan dan merasakan itu, apakah itu suatu bentuk pencapaian hierarki yang lebih tinggi? Apakah tidak? Kalau ya itu bagaimana? Karena jujurnya sekarang ini, kalau setiap saya mendengar musik itu lebih banyak proses berpikirnya ketimbang merasakannya. Ini gimana nih, nadanya gimana, konteksnya gimana gitu. Iya. Enggak, saya kira ya dan tidak. Tapi saya cenderung jangan musik itu dan ketika Anda mendengarkan musik itu dibikin suatu strata, klasifikasi kelas lebih tinggi atau lebih rendah ya. Jadi sebetulnya apakah Anda mendengarkan musik, memahami musik dengan pendekatan intelektualistis, rasional, ataukah Anda mendengarkan itu dengan penghayatan saja? Itu sama baiknya. Malah yang pertama yang mendengarkan hanya dengan penghayatan saja itu yang lebih sulit ya. Rasionalisasi di dalam tanggapan terhadap musik itu adalah hanya sebuah cara saja. Begini, saya menyesal karena pendidikan dan pengalaman, saya menyesal sekali dalam tanda kutip tahu banyak musik gitu. Saya sering berpikir, betul, jujur, ini bukan apa itu namanya basa-basi ya. Saya sering membayangkan alangkah indahnya kalau saya nggak ngerti musik gitu. Ayo kita dengarkan saja. Saya suka guyon ya, saya suka bercanda. Kan begini, kalau Anda melihat wanita atau laki-laki cantik, wanita cantik atau laki-laki gagah, lihatlah itu. Itu apa adanya. Tapi begitu Anda itu mendekati kecantikan itu dengan rasionalisme yang makin kritis, pemahaman Anda tentang kecantikan dan kegagahan, kecantikan perempuan dan kegagahan laki-laki itu akan terganggu. Misalnya begini, cantik kayak begitu kok, kok nggak pede ya. Nah itu kan mengganggu ya. Cantiknya kayak begitu kok norak ya. Wah itu dia gagah sekali, ganteng, potongannya bukan main, tapi kok kampungan ya. Itu sesuatu yang rasional ya. Ada judgement di situ, ada penilaian di situ. Saya sering memikirkan ya melihat orang cantik itu cantik saja. Tapi orang tua kan hati-hati loh, yang penting itu karakternya. Ini kecantikan dihubungkan dengan karakter ya. Jadi ada rasionalisasi tentang beauty, ada rasionalisasi tentang yang indah. Begitu juga soal musik. Saya akan menyimpang sedikit untuk membuktikan betapa pentingnya waktu pada Stravinsky. Anda punya arloji. Punya arloji semua ya. Yang punya arloji silahkan melihat arloji.
Silakan Anda semuanya melihat arloji kalau Anda punya arloji. Kalau tidak, silakan Anda yang punya arloji. Boleh pinjam satu. Boleh pinjam, Mas. Nanti saya jamin saya kembalikan. Kalau cocok ada. Terima kasih. Arlojinya cantik. Anda melihat arloji atau menghitung waktu dengan ini. Tak, 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 tak. Mengerti maksud saya? Hitunglah waktu ini yang saya nanti berikan kepada Anda lewat arloji, atau lewat kalau Anda nggak punya arloji, bawa arloji, ketukan ini. Tak, 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 tak. Ya, sampai selesai. Paham? Bisa kita mulai percobaannya Stravinsky? Sebentar ya. Nanti kalau saya sudah mulai, kita mulai. Sebentar lagi. Awas. Ya. Tak. 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 Selesai. Itu waktu yang Anda alami. 60 kali tek, tek, tek. Artinya 1 menit ya. Anda mengalami durasi waktu, ruang waktu, space of time, 1 menit. Sekarang kita coba lagi, jangan melihat arloji, dan jangan menghitung tak, 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 tak. Silakan Anda kalau meditasi atau apa gitu. Jangan melakukan apa-apa, jangan mendengarkan apa-apa. Nanti kita mulai lagi, sebentar kita mulai lagi. Jangan menghitung apa-apa. Jangan melihat arloji. Siap? Ya. Selesai. Waktunya persis sama. Yang pertama dengan yang kedua. Saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, waktu yang mana yang lebih lama? Yang pertama atau yang kedua? Siapa yang pertama siapa? Yang kedua? Lebih banyak yang kedua ya. Padahal waktunya persis sama.